Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras di Kota Serang, tembok perumahan ambruk timpa ruangan pesantren. Gagal menyalip truk, pengendara sepeda motor terlindas truk. Menjelang musim haji, pemerintah Arab Saudi tutup sementara jemaah umroh. Akibat hujan deras yang melanda Kota Serang, tembok pembatas salah satu perumahan ambruk akibat tidak kuat di bagian pondasi. Tembok pembatas perumahan Fulvian tidak kuat menahan debit air yang deras sehingga menyebabkan tembok pembatas roboh. Akibatnya menimpa pesantren Al-Abqori di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Tembok setinggi lebih dari 2 meter ini pun menimpa 2 ruangan yang berada di salah satu pesantren hingga mengalami kerusakan parah. Ruangan tersebut biasa digunakan sebagai ruang kelas dan ruang multimedia. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas santri di dalam ruangan tersebut. Setelah kejadian, pihak pesantren untuk sementara tidak mempergunakan ruangan tersebut hingga adanya perbaikan. Selain merusak bangunan, beberapa peralatan milik pesantren juga mengalami kerusakan. Kelas ya, kalau kelas mungkin kerugian besarnya karena hancur tembok ya, hancuran tembok. Kalau ruang multimedia mungkin yang lumayan ada kamera profesional, ada beberapa iPad, karena memang iPad yang masih dibungkus belum kita buka juga terdampak. Cuman sejauh apa kerusakannya kami nggak bisa ngecek. Pihak pesantren juga belum bisa menaksir jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kepergok membuang janin bayi ke kebun di pinggir jalan Boulevard Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang pemuda dibekuk sejumlah petugas keamanan Bintaro Jaya. Dibantu warga dan satpam kemudian memaksa pelaku untuk menunjukkan lokasi pembuangan janin. Pelaku pun nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung satpam Bintaro segera membawanya ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini bermula saat petugas keamanan berpatroli. Petugas mencurigai gerak-gerik pelaku yang sedang berada di atas gundukan tanah. Petugas pun kemudian berusaha menghampiri, namun pelaku lari. Tidak berselang lama, pelaku terlihat kembali ke atas gundukan sehingga petugas kemudian mengejar dan berhasil menangkapnya. Dari keterangan awal pelaku, jika janin bayi yang berusia sekitar 5 bulan tersebut merupakan hasil perbuatannya dengan pacar. Ya, langsung lingkar badai sama teman saya ke seberang, akhirnya menemukan orang itu lagi naik ke atas gundukan, langsung kita kejar, tanya, akhirnya dia orang itu kabur. Kebetulan ada patroli 03 sedang orientasi wilayah, begitu dia kabur langsung saya suruh kejar pelaku itu, akhirnya dapat, langsung kita interogasi. Akhirnya dia mengakui bahwa orang tersebut buang bayi, janin bayi. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut. Sedangkan kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang warga di Kota Serang yang mengikuti program pendidikan paket B di PKBM Kota Serang mengeluhkan adanya biaya 2 juta untuk pengambilan ijazah. Adanya dugaan pungli di dunia pendidikan ini pun sampai ke telinga Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Untuk memastikan kabar tersebut, Wali Kota mendatangi langsung Dinas Pendidikan Kota Serang untuk memastikan kabar tersebut. Berdasarkan aturan, pendanaan masyarakat yang mengambil pendidikan paket A, B maupun C akan ditanggung langsung dari Kementerian Pendidikan.
Namun penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Namun menurut Kepala Satuan PKBM, pendanaan oleh Kementerian Pendidikan hanya untuk masyarakat yang berumur kurang dari 21 tahun. Di Kota Serang ada 39 PKBM. Itu bisa di searching di Dapodikdasmen untuk PKBM apa saja yang ada di Kota Serang. Untuk biaya dari usia produktif dari 0 sampai 21 tahun itu gratis. Di atas usia 21 tahun untuk pendidikan itu berbayar, walaupun itu di PKBM. Karena memang aturan dari pusatnya juga berbayar. Kalau untuk yang gratis seperti sekolah formal itu hanya batas sampai usia 21 tahun. Sedangkan jika peserta didik yang berusia di atas 21 tahun akan dikenakan biaya. Wali Kota Serang berharap tidak ada pungutan yang tidak sesuai aturan di lingkungan pendidikan di Kota Serang. Saya datang ke Dinas Pendidikan untuk ingin mengetahui karena ada permasalahan terkait PKBM itu ya, yang katanya dananya benar ya, di berita saya baca itu nanti akan diklarifikasi langsung oleh Ibu PAUD agar masyarakat Kota Serang bisa jelas, terang benderang bahwa permasalahan itu tidak ada yang melewati Dinas Pendidikan lalu diberikan kepada murid. Jadi ini langsung by transfer dari pusat. Ya, dan harapan saya warga Kota Serang yang umurnya di bawah 21 tahun, maksimal 21 tahun yang putus sekolah segera mendaftarkan ke kecamatan untuk masuk program PKBM paket C, paket A, paket B gratis ya. Wali Kota Serang menghimbau kepada masyarakat yang putus sekolah untuk segera mengambil paket pendidikan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.